Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 17 Mei 2022, pekan kelima Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 19 sampai 28 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Yesus dalam bacaan Injil hari ini memberikan beberapa nasihat, memberikan wejangan kepada para muridnya, para rasulnya. Dan itu Yesus lakukan pada malam perjamuan terakhir. Nah, kalau kita mengingat malam perjamuan terakhir, itu kita harus sudah memahami bahwa saat itu adalah menjadi saat terakhir di mana Yesus berkumpul bersama dengan murid-muridnya, dengan ke-12 rasulnya, sebelum dia mengalami penderitaan. Saudari dan saudara terkasih, ada beberapa nasihat yang bisa kita sebutkan yang diberikan oleh Yesus dalam malam perjamuan terakhir sesaat sebelum dia mengalami kesengsaraan, penderitaan, lalu akhirnya kematian. Yang pertama, Yesus berbicara tentang damai sejahtera. Yesus menguatkan para rasulnya, para muridnya, bahwa damai sejahtera yang ia berikan kepada mereka itu lain dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Yang kedua, Yesus memberi nasihat kepada para rasulnya. Mereka seharusnya bersukacita karena Yesus akan pergi. Yesus mengharapkan supaya para rasulnya, para muridnya, membiarkan Yesus pergi. Supaya pada akhirnya Yesus akan kembali lagi. Ungkapan cinta, ungkapan kasih dalam bentuk yang lain dari para rasul seharusnya dinyatakan, dinampakkan kalau mereka bersukacita dan membiarkan Yesus pergi. Pergi untuk apa? Kita harus tahu bahwa sesudah malam perjamuan terakhir, Yesus mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Dan mereka harus membiarkan itu. Dan yang ketiga, hemat saya yang terakhir, dari inspirasi bacaan Injil hari ini adalah yakni bahwa penderitaan akan Yesus jalani sesaat sesudah dia memberikan nasihat itu, dan Yesus alami semua itu sebagai ungkapan kasihnya kepada Bapaknya. Pekerjaan Yesus tidak lain tidak bukan adalah melaksanakan kehendak Bapaknya. Dan karena itu, risiko apapun yang akan ia hadapi, kesengsaraan dan penderitaan bahkan kematian, Yesus memang sudah tahu itu, tapi dia akan hadapi itu sebagai konsekuensi dirinya mau melaksanakan perintah Bapaknya, mau melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Saudari dan saudara terkasih, dari wejangan Yesus kepada para muridnya, para rasulnya pada malam perjamuan terakhir, dari nasihat Yesus menurut cerita Injil hari ini, kita diajarkan bahwa yang diberikan oleh Yesus kepada kita jauh melampaui yang diberikan oleh dunia kepada kita. Secara singkat, yang dunia berikan adalah yang sementara. Yang Yesus berikan adalah yang kekal dan yang abadi.
hal yang lain yang bisa kita petik dari pesan Yesus dalam wejangannya kepada para muridnya adalah kalau kita mencintai dan mengasihi seseorang, biarlah atau kita harus membiarkan orang itu menjadi dirinya sendiri. Membiarkan dia pergi untuk melaksanakan apa yang seharusnya dia laksanakan. Dan yang terakhir, wujud dari cinta pada Tuhan, sekali lagi, seperti Yesus sendiri, wujud kasihnya kepada Bapaknya adalah melaksanakan kehendak Bapaknya dengan segala konsekuensinya. Demikian juga dengan kita, mengasihi Allah, mengasihi Tuhan kita, mengasihi Yesus. Berarti melaksanakan perintahnya dengan segala konsekuensinya yang harus kita terima dengan tulus hati dan lapang dada. Dan yang kedua, dari bacaan yang pertama hari ini, Paulus dan Barnabas diceritakan begitu berhasil dalam karya pewartaannya. Keberhasilannya karena begitu banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus yang mereka wartakan. Namun ada kelompok orang yang menjadi provokator, yang memprovokasi orang-orang di sekitarnya. Sehingga mereka akhirnya berbalik melempari Paulus dengan batu. Saudari dan saudara terkasih, Paulus telah menunjukkan betapa ia mengasihi Yesus yang menangkap dia dalam perjalanan ke Damsyik. Karena itu, dia melaksanakan perintah Yesus, mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira. Dengan konsekuensi seperti yang dia alami. Semoga kita seperti Rasul Paulus, melaksanakan tugas dan pewartaan kita, apapun konsekuensinya. Beranikah saya dan Anda menerima semua itu? Beranikah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus sebagai ungkapan cinta kita pada Dia? Tuhan memberkati.